Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan terus memelihara hidup kita. Mari kita siapkan hati kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Sekali lagi kami terus mengucap syukur karena kebaikanmu, kemurahanmu. Hari demi hari boleh kami jalani dalam tuntunan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus bersuara, Tuhan terus memimpin langkah kami. Dan hari ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami belajar firman-Mu kembali. Dan tolonglah kami Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara, cerita renungan hari ini kita ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini tentang cerita orang Samaria yang baik hati. Cerita ini tentu sudah tidak asing bagi saudara sekalian. Cerita ini diawali dengan pertanyaan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus mengenai apa inti dari hidup kekal. Lalu Tuhan mengarahkan ahli Taurat ini kepada firman Tuhan, kepada kitab suci. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Ketika mendapat respon seperti ini, ahli Taurat ini dengan fasih dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus membenarkan jawaban itu. Ya, jawaban itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi rupanya ahli Taurat ini tidak puas sampai di situ. Dia terus mengejar Tuhan Yesus. Dia bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia itu? Ini padahal pertanyaan klasik yang sudah puluhan tahun menjadi bahan berdiskusi ahli Taurat, ya, agama Yahudi, dan jawabannya pun sudah umum. Banyak orang Yahudi memahami jawaban dari pertanyaan ini. Ya, mereka memahami sesama manusia itu adalah orang-orang dekat, yaitu sesama orang Yahudi. Mendapat pertanyaan seperti ini, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita yang praktis kepada ahli Taurat. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara, beberapa hal yang perlu kita soroti dari cerita tadi, ya. Diawali dengan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu ia jatuh ke tangan penyamun. Ya. Bukan saja penyamun ini merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, kita akan soroti bagian demi bagian, saudara. Jatuh ke tangan penyamun artinya
orang yang dirampok tersebut sedang mengalami kemalangan yang tidak diduga. Sesuatu yang tidak pernah dia harapkan itu menimpa dirinya. Lalu dikatakan penyamun itu merampoknya habis-habisan. Artinya seluruh hartanya dirampas habis. Ia mengalami kerugian, ia mengalami keadaan yang sangat sedih sekali. Kemudian selanjutnya mereka juga memukulinya. Artinya para penyamun ini membuat si korban ini tidak berdaya, bahkan membuat dia kesakitan. Dikatakan akhirnya mereka meninggalkannya. Artinya mereka membiarkan si korban ini terkapar sendiri. Korban ini tidak mendapat pertolongan, tidak merasa ada yang memperhatikannya, mempedulikannya, memahami perasaannya, dan dia menanggung kesakitan seorang diri dalam keadaan yang kemudian ditegaskan setengah mati. Si korban ini benar-benar tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia sedang dalam keadaan yang butuh sekali pertolongan dari orang lain. Kalau tidak, mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, ya, ada orang-orang yang melewati jalan itu dan melihat orang korban ini. Yang pertama seorang imam, yang kedua seorang Lewi, dan yang ketiga orang Samaria. Seorang imam dan seorang Lewi ini memiliki respon yang sama. Mereka melihat, artinya mereka mengamati, mereka memahami apa yang terjadi, tapi kemudian mereka melewati dari seberang. Artinya mereka menjauh dan mereka menghindar supaya tidak terlibat dengan keadaan orang yang susah tersebut. Padahal kedua orang ini, imam dan Lewi ini, orang-orang tokoh agama, mengerti benar tentang segala hal yang baik yang harusnya dilakukan. Tetapi kedua orang tersebut mengabaikan, tidak peduli terhadap orang yang sedang mengalami kemalangan. Mungkin mereka punya banyak pertimbangan. Ada yang dalam pemikiran mereka takut nanti kalau mereka dituduh dan yang melukai atau bagaimana. Tetapi saudara, jika kita bandingkan dengan respon dengan orang yang berikutnya, ternyata masalahnya di sini adalah mereka tidak punya hati yang berbelas kasihan. Nah, berbeda ketika orang Samaria, orang yang ketiga ini lewat. Orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi ini sebagai orang yang kelompok yang tidak berharga, setengah kafir, ya, ini menjadi musuh, menjadi seteru dari orang Yahudi. Orang Samaria ini sedang dalam perjalanan, dia lewat tempat itu dan melihat orang itu, korban ini. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang membedakan respon dengan imam dan orang Lewi tadi. Ia melihat keadaan tersebut dan kemudian timbul belas kasihan. Dia memiliki hati yang peduli. Dia rela kepentingannya diganggu oleh penderitaan orang yang tidak dikenalnya. Dia mau peduli terhadap orang ini. Dicatat di ayat 34-35, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikianlah cerita yang dituturkan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini tentang pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Nah, kisah ini kemudian diakhiri oleh Tuhan Yesus dengan memberi pertanyaan balik kepada ahli Taurat ini. Siapakah dari ketiga orang dari cerita tadi, imam, Lewi, orang Samaria, yang menurutmu adalah
sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan orang penyamun itu. Lalu dengan jujur ahli Taurat ini mengatakan yang menjadi sesama manusia bagi korban dari penyamun adalah orang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia ditunjukkan dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ini akan nampak melalui sikap tindakan, kepedulian kita terhadap orang-orang yang butuh pertolongan. Kepedulian ini yang melampaui batas-batas perbedaan-perbedaan, ya, suku, agama, ya, atau ketidaksukaan kita. Mari kita dapat menjadi sesama manusia bagi sesama kita, terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama di masa-masa COVID ini. Pada saat ini, saudara, pertolongan itu memang banyak bentuknya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, tidak semuanya harus sama. Ada orang-orang yang memang butuh pertolongan, yang patut kita memberi dalam tanda kutip ikan kepadanya. Tetapi ada bagian yang lain yang wujud pertolongannya itu adalah kail, supaya dia bisa mencari ikan sendiri. Nah, ini perlu hikmat kita untuk dalam memutuskan ini. Nah, tetapi saudara, yang penting adalah kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Saudara, bulan ini gereja kita masih terus menjalankan Getar COVID GB Kris Pangkal Pinang. Kami mengajak kiranya saudara-saudara, mari kita menjadi sesama bagi orang-orang yang membutuhkan. Bergabunglah dalam gerakan tanggap darurat COVID GB Kris Pangkal Pinang ini. Mari kita peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mari saudara, kita bergandeng tangan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita mau hidup menjadi sesama bagi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Dan tolonglah kami boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menjadi sesama bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama di masa COVID ini. Banyak orang-orang yang menjadi tidak berdaya. Biarlah kami boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, supaya mereka tidak patah semangat, terutama mereka yang masih muda-muda, mereka masih punya kekuatan tenaga. Mereka tidak menjadi orang-orang yang patah semangat, tapi mereka mau terus berusaha dan bekerja. Tuhan, tolonglah Engkau buka jalan agar mereka mendapat kecukupan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani. Tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa. Kita tak sendiri menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan
orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Berbagi Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan, orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan, orang seperti kita.